Halo semua, kembali lagi di topik pensiun muda. Jadi di episode 4 kemarin saya sudah membahas mengenai investasi yang beresiko. Kali ini saya mungkin akan sedikit sharing kenapa sih saya bikin topik pensiun muda ini. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa, paling gampang sih saya menjawabnya jadi goalnya buat kalian yang dengan video ini itu sebenarnya saya tuh pengen bawa kalian tuh kemana. Jadi yang saya pengen adalah setelah kalian dengerin satu topik ini, pemikiran kalian terbuka dan kalian enggak lagi bekerja untuk mendapatkan uang, tapi kalian bisa memanfaatkan uang untuk kalian. Jadi kalian bisa menggunakan uang yang sudah kalian dapatkan ini untuk menghasilkan uang-uang lain, jadi kalian nggak perlu lagi bekerja. Nah, itu sebenarnya goalnya dari saya membuat topik seri ini. Nah, semoga bisa membuka pemikiran kita. Oke, jadi langsung aja. Video kali ini tuh sebenarnya bukan episode yang kelima, karena yang kemarin episode keempat. Ini bukan episode kelima. Ini kalau saya sebut ini sebagai episode 4++. Nah, kenapa ini 4++? Karena di episode kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman pribadi saya berinvestasi di peer-to-peer lending. Ini jarang banget saya men-sharingkan pengalaman saya pribadi, benar-benar saya udah invest di sini dan bagaimana sih step-stepnya berinvestasi di sini dan apa sih review saya yang saya positif dan negatifnya dari aplikasi yang sudah saya pilih ini. Nah, lalu bagian plus-plusnya ini apa? Plus-plusnya adalah di episode kali ini saya akan memberikan giveaway yaitu berupa tumbler. Jadi nantinya saya akan membagikan tumbler ini, saya akan kirimkan buat kalian yang beruntung. Jadi caranya gampang banget, kalian cukup subscribe aja di video ini, lalu kalian like dan kalian tulis di komen. Nah, kalian tulis di komen ini berapa sih nilai dari passive income yang kalian inginkan dan di tahun keberapa atau di umur keberapa target itu ingin kalian capai. Nah, buat kamu yang beruntung, saya akan kirimkan tumbler ini ke rumah kalian secara gratis. Jadi pastiin kalian komen, like, dan subscribe di video ini. Oke, jadi langsung aja. Aplikasinya yang akan saya bahas ini adalah Asetku. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar atau beberapa kalian belum pernah dengar. Buat kalian yang sudah dengar, mungkin beberapa dari kalian 50% adalah kalian pro terhadap aplikasi Asetku ini dan mungkin 50% lagi kalian kontra terhadap aplikasi Asetku ini. Nah, di sini saya akan memberikan review saya terhadap aplikasi ini. Tapi sebelum saya mulai masuk ke review aplikasinya, waktu saya awal memakai aplikasi ini kan otomatis saya masih nggak tahu ya, sama seperti kalian juga saya nggak tahu, saya cari tahu. Di tengah jalan saya mencari tahu itu, saya ketemu dengan seseorang yang ternyata beliau merupakan relation manajernya dari Asetku, namanya Pak Febi. Ini kontaknya di sini. Nah, saya udah tanya ke beliau, boleh nggak saya sharing nomor beliau di video saya? Dan ternyata jawaban dari beliau itu boleh. Jadi beliau ini sangat membantu saya dengan menjelaskan. Saya ini kan orangnya banyak suka tanya ya, apalagi berhubungan dengan investasi, aman nggak sih, terus resikonya apa, asuransinya seperti apa, cara bayarnya seperti apa, milihnya gimana, underlying dari peminjamannya ini apa, semua itu saya tanyakan. Dan ternyata Pak Febi ini tuh sangat sabar sekali dalam menanggapi saya, sangat ramah sekali, sangat baik sekali. Nah, karena saya merasa kok ini orang baik banget ya, mau menjelasin saya, mau dengan sabarnya menjelasin saya tantang, boleh nggak Pak kalau dari penonton di video ini, kalau yang tertarik ingin investasi di Asetku juga, tapi bingung juga seperti saya di awal, boleh nggak mereka tanya ke Bapak? Ternyata jawaban Pak Febi ini boleh. Jadi buat kalian nonton video ini, khusus untuk subscriber di video saya, ternyata diperbolehkan untuk tanya langsung ke Pak Febi kalau kalian ada yang bingung atau kalian ada yang nggak pasti. Jadi pastiin, karena tadi kan takutnya kalau kalian salah budget atau apa-apa ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi pastiin kalian tanya dulu ke Pak Febi. Dan untuk memastikan juga mendapatkan support yang maksimal dari Pak Febi, pastiin kalian masukkan ini RM code-nya beliau di aplikasi kalian. Nah, jadi kalau gitu langsung aja saya jelasin cara memakai aplikasinya. Jadi step by step-nya dari aplikasi Asetku ini. Oke, jadi yang pertama kalian harus buka aplikasinya. Nah, nanti setelah kalian buka ke aplikasinya, kalian pastiin kalian register dulu. Nanti kalau udah kalian sudah selesai register semuanya, kalian butuh diverifikasi. Biasanya sih verifikasi itu makan waktu sekitar 1 harian. Nah, nanti kalau udah diverifikasi, waktu kalian masuk ke aplikasinya akan muncul layar seperti yang saya tunjukkan di sini. Di sini ada banyak pemilihan. Nah, kok bunganya beda-beda ya? Ini apa sih maksudnya? Nah, ini saya coba bantu jelasin sedikit. Jadi ada bunga 11%, 18,5%, 21%, 20%. Ini berbeda-beda, tapi kalian juga harus lihat dari jangka pembayarannya. Jadi tempo dari peminjamannya juga berbeda-beda. Ada yang 22 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Nah, ini kalian pastiin mana yang menurut kalian sesuai. Jadi ada orang yang pengennya bunganya besar dalam jangka waktu panjang, itu nggak apa-apa. Yaudah, pilihlah yang bunganya besar tapi waktu peminjamannya juga panjang. Tapi kalian lebih suka yang
aku sukanya bunganya nggak usah terlalu besar-besar banget, tapi jangka waktunya jangan lama-lama, jangka waktunya ini kalau bisa di bawah 1 bulan. Nah, kalian bisa pilih yang 18,5%, 22 hari ini. Nah, ini juga yang saya pilih. Lalu setelah kalian pilih, ketik tombol fund ini, kalian akan masuk ke slide selanjutnya. Di sini dijelaskan caranya, lalu menghitungkan bunganya juga, lalu sini juga dijelaskan total dana yang sudah terkumpul, lalu dana yang masih belum terkumpul itu berapa. Nah, kalian cukup pencet tombol fund now. Setelah yang di paling bawah. Nah, setelah kalian pencet tombol itu, kalian akan dilemparkan lagi ke slide selanjutnya, yaitu berapa sih jumlah nominal yang ingin kalian pinjamkan. Jadi kalian mau meminjamkan tuh nilainya berapa. Nah, di sini saya meminjamkan sebesar 10 juta. Lalu kita juga bisa tahu juga berapa sih perkiraan pengembalian atau imbal hasil yang bisa kita dapatkan dari peminjaman 10 juta ini. Di sini kita bisa lihat expected maturity amount-nya adalah 10.111.506 rupiah. Jadi selama 22 hari ini dengan bunga 18,5%, saya diekspektasikan mendapatkan imbal hasil sebesar Rp111.000 yang dibayarkan di berapa nih? Tanggal 10 bulan 11 tahun 2020, dan saya juga menggunakan kupon. Payment methodnya yang saya pilih adalah BCA Virtual Account. Nah, kalau sudah kalian pastiin, buat kalian barusan daftar, itu kalian pasti dapat seperti ini. Nah, ini jangan sampai ketinggalan, karena kalian mendapatkan kupon percobaan sebesar 500.000 secara cuma-cuma. Yang dimana ini sebenarnya nggak kalian dapat 500.000, tapi kalian bisa meminjamkan uang 500.000 dari milik asetku, yang dimana uang yang bisa didapat dari 500.000 ini adalah 5.575.000 rupiah. 5.500 rupiah. Kebiasaan nolnya banyak. 5.000 ya nggak apa-apa lah, dapat 5.000 kan salah cuma-cuma juga. Lalu setelahnya akan muncul slide seperti ini. Jadi tinggal kalian copy aja virtual account-nya, lalu kalian bayarkan di, saya kebetulan di sini milihnya BCA Virtual Account. Jadi kalian tinggal bayarkan di sana. Setelah kalian bayarkan, nanti otomatis akan masuk ke portofolio kalian. Nah, nanti setelah tanggal dijanjikan, yaitu di tanggal berapa tadi? Tanggal 10 ya, tanggal 10 November yang dijanjikan kepada saya. Nanti H+1-nya baru dana itu bisa kita cairkan ke rekening kita. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya berani bikin review seperti ini karena saya sudah mencobanya sendiri dan dananya itu benar-benar cair. Nah, ini dananya udah cair, yaitu saya dapat 10.111.000 sesuai yang di aplikasi itu sudah sebutkan. Nah, apa sih keuntungannya? Jadi kalau kalian lihat di sini, kan saya udah coba, atau saya sudah benar-benar dapat returnnya. Jadi kalau memang aplikasi ini menipu, untungnya dari kalian adalah kalian itu nggak kehilangan uang, saya yang kehilangan uang, dan kalian bisa belajar dari itu, tapi tanpa perlu kehilangan. Namun ternyata di sini dana saya benar-benar dikembalikan. Jadi keuntungan saya adalah saya mendapatkan bunganya yaitu 111.000, dan saya juga mendapatkan pengalamannya untuk berinvestasi di situ. Jadi saya bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Buat kalian tentu saja, saya tahu bahwa asetku ini bisa benar-benar nih ngembaliin dananya. Nah, dari situ saya ada beberapa segi positif dan negatif dari aplikasi asetku ini. Karena peer-to-peer lending yang saya investasi nggak hanya di asetku, ada di beberapa. Namun kali ini karena episode plus, dan kebetulan saya juga akan memberikan giveaway tumbler tadi, tumblernya ini. Jadi di sini saya akan mereview lebih dalam. Nah, apa sih yang saya suka dari aplikasi asetku ini? Kenapa nggak saya memilih di aplikasi lain? Kenapa saya memilih salah satunya di asetku? Oke, jadi asetku ini menurut saya dari beberapa peer-to-peer lending lainnya, itu aplikasi yang paling mudah. Bener-bener paling mudah. Paling mudahnya itu segampang kayak kita kayak kita belanja online lah, kita belanja di Tokopedia, belanja di aplikasi marketplace lainnya. Segampang itu, kita nggak perlu analisa, kita nggak perlu baca laporan keuangan. Bahkan kita nggak perlu baca history dari peminjam uang di kita. Kita benar-benar cuma perlu bangun jam 10, bangun pagi, lalu jam 10 tuh benar-benar kita buka aplikasinya, lalu kita lalu kita pinjamkan dana kita di sana. Karena kenapa? Karena cepat banget habisnya. Saya susah banget untuk meminjamkan uang di aplikasi asetku yang menurut saya paling menarik, yaitu di 22 hari, karena cepat banget habisnya. Jadi pastiin jam 10 itu kalian buka aplikasinya dan kalian pinjamkan kalau kalian sudah memilihnya. Karena cepat banget habisnya. Jadi segampang itu, hanya tinggal pencet tombolnya, kalian nggak perlu baca analisa apa-apa, dan kalian bisa dapatkan returnnya. Jadi
kok gampang banget ya? Ya memang nggak tahu nih, gampang banget sih, tinggal pencet lalu kalian bisa dapat. Lalu yang kedua adalah imbal hasilnya itu tinggi. Kenapa saya bisa bilang tinggi? Karena 18% per tahun itu tinggi banget buat saya. Kalau kita pinjamkan uang kita di bank, depositoin uang kita di bank itu hanya 5%. Sedangkan kalau kita pinjamkan uang kita di Asetku ini bisa dapatkan return sebesar 18 sampai 20% per tahun. Itu sesuatu yang sangat menarik sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah dengan jangka waktu yang fleksibel. Jadi variatif dari jangka waktu peminjaman ini banyak, karena banyak di beberapa aplikasi peer-to-peer lainnya. Ada yang sebulan, ada yang harus setahun, ada yang 54 minggu, ada yang ya jangka waktunya panjang-panjang. Di Asetku ini ternyata bisa di bawah 30 hari jangka waktunya. Dan buat kalian yang ingin di lebih dari 30 hari juga ada. Jadi variatifnya banyak. Dan kebetulan saya tipikal suka yang nggak usah panjang-panjang banget, bunganya nggak usah gede-gede banget. Jadi di sini juga ada di bawah 30 hari, which is 22 hari yang sudah saya coba itu. Lalu yang keempat adalah di Asetku ini dia memiliki asuransi yang bisa mengcover 100%. Gila nggak? Jadi kalau dia ini menjakinkan bahwa kalau dana kita nih sampai terjadi gagal bayar, dia bakal mengcover 100% dana kita. Jadinya kita nggak akan kehilangan dana kita. Menurut saya itu sangat menarik sekali. Kenapa menarik sekali? Karena saya minjemin dana ke BPR aja, bunganya itu cuma 8%. Itu aja saya selalu deg-degan bahwa BPR ini bisa aja tutup sewaktu-waktu. Banyak banget kan BPR koperasi gitu, koperasi simpan pinjam yang tahu-tahu menghilang. Lah di sini, bayangin kalian minjemin uang dan ada asuransinya. Ini kayak wow banget sih. Jadi ada minjemin uang dan ada asuransinya, dan asuransi ini covernya 100%. Jadi kalian nggak mungkin bisa kehilangan uang kalian. Kalian yang bisa kehilangan hanya potensi dari return kalian. Which is itu menarik banget. Dan yang terakhir, kalau kita masuk ke peer-to-peer lending, pastiin ini hal yang paling kita lihat, yaitu TKB 90-nya. Apa itu TKB 90-nya? Adalah persentase dari berapa banyak sih yang gagal bayar, yang pembayaran cicilannya itu, yang pembayaran balik imbal hasilnya itu mundur lebih dari 90 hari. Nah, di Asetku ini angkanya masih 100%. Gila nggak? Masih 100% itu berarti belum ada yang gagal bayar. Belum ada yang bayarnya lebih dari 90%. Mungkin kalau saya nangkepnya sih bisa 100% karena sebelum lebih dari 90 hari sudah di-cover oleh asuransinya terlebih dahulu. Maka dari itu bisa angkanya tuh masih 100%. Bisnis ini kayak luar biasa banget. Ini kalau kayak perempuan masih mulus tak bercacat, masih 100%. Ini luar biasa sekali. Karena kalau saya bandingin dengan P2P lainnya itu nggak ada yang 100% sih, rata-rata pasti di angka 90%-an atau bahkan di 89%-an. Karena susah banget untuk menjaga 100%. Berarti saya nggak tahu, mungkin dia punya sesuatu yang saya nggak ngerti. Namun dari kelebihan-kelebihan itu tentu saja ada kekurangan-kekurangannya. Nah, di sini juga akan saya sampaikan kekurangannya. Kekurangan menurut saya dari aplikasi Asetku ini adalah yang pertama, Asetku ini memberi pinjaman kepada kredit konsumtif. Jadi kredit yang diberikan ini untuk pembelian handphone, pembelian motor mungkin, tapi yang diberikan adalah kredit konsumtif di aplikasi Aku. Kenapa buat saya itu negatif? Karena jujur agak kurang sedikit sejalan dengan idealisme saya. Nah, jadi dengan apa yang saya percaya bahwa meminjamkan itu harusnya kepada sesuatu yang produktif, yang bisa menghasilkan pinjaman untuk perputaran modal kerja, pinjaman untuk modal kerja, pinjaman untuk invoice financing misalnya. Itu kan hal yang pasti untuk digunakan untuk perputaran usahanya lagi. Yang kedua adalah penjamin dari asuransi Asetku adalah Steko Mandiri, yang dimana saya cukup mempertanyakan kemampuannya dalam mengcover dana-dana dari peminjam dari Asetku bila amit-amit kalau seluruh peminjam dari Asetku ini mengalami gagal bayar. Apakah Steko Mandiri ini dengan nilai perusahaannya, apakah dia masih mampu untuk mengcover seluruh dana yang Asetku ini sudah pinjamkan? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Kalau memang sih diasuransikan, tapi kalau sampai nggak bisa mengcover semuanya, akan seperti apa? Nah, itu yang masih saya juga menjadi tanda tanya di sini. Namun, tapi kembali lagi bahwa namanya investasi itu pasti beresiko. Kembali lagi kayak kemarin saya udah cerita, gimana sih saya masuk ke Bitcoin. Saat saya masuk ke Bitcoin juga semua orang bilang ini beresiko, semua orang bilang ini kayak abu-abu.
Tapi ternyata terbukti nggak, aman-aman aja, dan saya mendapatkan return yang lumayan besar dari sana. Sama halnya dengan investasi. Menurut saya sih namanya investasi, namanya kita mencari return, namanya kita mencari imbal hasil, namanya kita mencari peningkatan dari aset kita, pasti ada resikonya. Dan resiko itu pintar-pintarnya kita untuk meminimalisir. Nah, di sini saran yang terbaik untuk saya sampaikan kepada kalian nonton video ini adalah jangan masukkan kedua kaki kalian di lubang yang sama. Jadi kalau amit-amit ternyata lubangnya ini dalam, kalian tenggelam, itu kalian nggak amit tenggelam lah. Kalian hanya masukin satu kaki kalian itu masih aman. Jadi sama halnya dengan kalau kalian ingin meminjamkan, masuk ke peer-to-peer atau kalian berinvestasi, jangan memasukkan kedua kaki kalian di lubang yang sama. Nah, namun terlebih lagi kalau saya bandingkan juga, kalau kita takut dan kita nggak berani juga, kita hanya masukkan uang kita mungkin di deposito di bank atau masukkan di bank bantal, kita juga kehilangan opportunity cost kok. Opportunity cost-nya itu apa? Jadi kalau di asetku kan kita bisa dapat bunga sampai 18%. Kalau di bank itu kita bisa kena bunganya hanya 5%. 5% aja masih kena pajak negara yaitu 20%. 20% kalau dari 5% berarti netnya hanya 4%. Kalau di asetku memang masih ada bunga juga sih, masih ada pajaknya juga yaitu 15%. Jadi ya total kalian kehilangan opportunity cost sebesar 10-13% sampai 15% kalau kalian nggak investasi juga. Jadi namanya ingin melipat gandakan uang pasti ada resikonya. Tidak melipat gandakan uang pun juga ada resikonya, yaitu opportunity cost yang terbuang secara sia-sia. Nah, bila itu saya kembalikan pada kalian. Kembali lagi, kalau dari penjelasan saya ini masih kurang detail, pastiin kalian jangan tanya ke saya, jangan DM ke saya, jangan komen ya, mesti saya balas lah. Tapi jangan DM ke saya, kalian cukup kontak di nomor ini. Ini Pak Febi, beliau relation manager dari asetku. Beliau akan dengan senang hati membalas kalian. Jadi sampai di sini aja video kali ini. Buat kalian yang pengen dapetin tumbler gratis ini, jangan lupa komen. Nah, buat kalian beruntung, nanti saya akan DM kalian pribadi dan saya akan kirimkan tumblernya. Oke, sampai di situ aja. Thank you udah nonton video ini. Semoga pemikiran kalian terbuka dan kalian mulai berani berinvestasi atau kalian mulai berinvestasi di jalur yang benar. Karena asetku juga ada OJK kok. Jadi menurut saya sih udah terverifikasi oleh negara. Jadi terverifikasi oleh negara. Saya sudah coba dan juga ternyata uang saya dikembalikan. Jadi fine-fine aja menurut saya. Oke, sampai sini aja. Jadi thank you buat kalian yang udah nonton. See you next time.